Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Siang Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai tentang tajwid. Ada yang tahu apa itu tajwid? Nggak tahu Bu. Sebelumnya baca. Sebelumnya Ibu akan memeriksa data kehadiran dulu ya. Iya Bu. Tapi sepertinya sudah hadir semua ya. Bagus. Oke, sebelum masuk kepada materi kita hari ini, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu kalian memahami pengertian nun sukun serta tanwin dan beserta hukum bacaannya. Lalu yang kedua yaitu menerapkan hukum bacaan tajwid dengan baik dan benar pada bacaan Al-Quran kalian. Nah, tapi sebelum kita lanjut pada pelajaran hari ini, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, baik, silakan berdiri semuanya. Nah, oke, untuk ice breaking kita ini yaitu tentang tepuk semangat. Oke, Bu. Siap? Siap. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Al-Quran dengan baik dan benar, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai bacaan tanwin dan nun sukun. Nah, jadi tanwin itu adalah tanda dua di atas, tanda dua di bawah, dan tanda dua di depan. Nah, lalu nun sukun. Nun sukun itu adalah nun mati, yang mana nun itu bertanda seperti ada dua. Nah, selanjutnya hukum bacaan nun mati atau tanwin itu ada izhar, ikhfah, ikhfah, dan idgham bila guna beserta idgham biguna. Nah, yang pertama izhar. Izhar itu hurufnya ada 6. Ada yang tahu apa saja huruf izhar? Izhar itu alif, ha, ho, ha, dan sin, ain. Nah, lalu agar kita lebih jelas dan kita lebih memahami tentang materi pada hari ini, mari kita sama-sama menyimak video yang akan Ibu tayangkan. Tentang hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Tapi sebelumnya kita akan bahas apa itu yang dimaksud dengan nun mati dan juga tanwin. Teman-teman sekalian, nun mati adalah nun yang tidak berharokat. Biasanya di atasnya ada tanda bulat seperti bulan sabit ataupun bulat sempurna. Jadi, kalau tidak berharokat berarti namanya nun sukun atau nun mati. Adapun yang dimaksud dengan tanwin adalah nun sukun yang berada di akhir. Hukum nun sukun dan tanwin adalah idhar halki. Idhar halki adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ain, gitu ya. Di sini ada contoh dari idhar halki. Yang pertama bertemu dengan hamzah. Min ahli, min ahli. Ada hukum idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, atau waw. Cara membacanya adalah meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya dan disertai gunnah yang dipanjangkan 2-3 harokat. Selanjutnya, tanwin bertemu dengan huruf nun. Contohnya, amilatun nasibatun. Selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro. Tanwin bertemu lam, rizqol lakum, rizqol lakum. Nun sukun bertemu ro, mir rabbihim. Berikutnya adalah iqlab. Iqlab adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, mengganti nun sukun dengan mim sukun dan disertai guna 2-3 harokat. Ada hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, slod, dod, to, zo, fa, kof, kaf. Nah, cara membacanya adalah
menyamarkan nun sukun dan disertai guna 2-3 harokat. Yang dimaksud dengan menyamarkan di sini adalah ketika kita mendengungkan atau menyamarkan nun sukun itu, lidah kita sudah siap ke huruf berikutnya. Di sini ada beberapa contoh ikhfa hakiki. Pertama, nun sukun bertemu dengan to. Yantiquna. Nah, jadi apakah kalian sudah paham tentang video yang telah kita simak bersama-sama tadi? Paham. Oke, jadi kesimpulannya tadi yaitu bahwa izhar itu artinya jelas. Kalau ikhfa itu artinya sama-sama. Kalau idgham tadi apa? Dengung. Dan ikhlas yaitu menggantikan huruf dari nun ke min. Ya, benar. Oke. Nah, jadi tadi kan kalian sudah mendengarkan. Nah, Ibu ingin bertanya nih kepada siapa ya? Nabiha. Nah, semisal pada sebuah kalimat dalam bacaan Al-Quran ada huruf nun mati bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaan tersebut bisa dibaca dengan hukum bacanya apa? Bacaannya iklabu. Oke, benar. Pertanyaan untuk Nabiha. Nah, satu lagi. Apa ya? Misalnya ini nun mati bertemu dengan huruf H, maka hukum bacaan tersebut Oke, siapa? Izhar. Oke, benar. Oke, sepertinya kalian semua sudah paham ya mengenai materi hari ini. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan kalian tugasnya itu berupa pilihan ganda. Nah, tetapi Ibu nanti akan membuat kalian dalam beberapa kelompok. Soal yang pertama. Silakan mengerjakan anak-anak. enggak. Oke, di sini Ibu telah menerima tugas mandiri dari kalian tadi. Setelah Ibu memeriksanya, ternyata kalian sudah paham mengenai apa yang Ibu sampaikan tadi. Bagus sekali ya, anak. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok lagi berdasarkan hasil yang telah kalian selesaikan tadi. Ibu akan bagi kelompok itu sekitar 3 kelompok. Ibu akan menulis kelompok masing-masing tadi di papan tulis. Nanti kalian perhatikan ya nama-nama kalian tadi di kelompok berapa. Ya, Bu. Sedang menyiapkan LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, di sini kalian akan membuat sebuah proyek yaitu Taman Mini Tajwid. Nanti kalian kerjakan berdasarkan kelompok kalian ya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian semua. Di sini ada untuk yang belajar visual dan audio tadi. Kalian semua sesuai dengan gaya belajar kalian, yang mana tadi kalian telah mendengarkan ataupun telah melihat sebuah video yang telah Ibu sampaikan. Silakan diberikan masing-masing. Silakan jika sudah selesai, silakan dikumpulkan di depan ya LKPD-nya. Nanti Ibu akan periksa hasil dari LKPD kalian. Nah, sudah. Oke, sudah selesai ya. Wah, bagus sekali. Enggak. Oke, kelompok pertama sudah selesai ini semuanya. Nah, silakan kepada kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil dari taman tersebut. Nah, jadi untuk kelompok yang lainnya silakan memperhatikan ya. Iya, Bu. Oke. Nah, jadi huruf-huruf izhar alki itu ada alif, ha, ko, ain, ghin, dan hamzah. Oke, nah jadi kelompok pertama tadi sudah menyebutkan macam-macam dari macam-macam dari huruf izhar yang telah diselesaikan melalui proyek taman mini mereka. Nah, apakah proyek yang dibuat oleh kelompok pertama tadi sudah benar? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Nah, di sini siapa yang bisa menyimpulkan materi yang telah disampaikan tadi hari ini? Ibu kasih lewat. Nah, habis sebelum itu Ibu akan memilih dulu nih siapa yang bisa maju ke depan. Tapi siapa yang paling cepat dia maju. Di sini Ibu akan kasih clue. Jika ada siapa yang paling cepat menjawab, dia maju ke depan untuk mendapatkan lewat. Oke, materi.
Sa. Ya. Sa. Ya. Shin. Sot. Don. To. Zo. Ka. Banyak ya ini spesial. Spesial karena ini tambahin satu lewat tadi ya. Aku kan nggak maju. Ya mau siko lagi, mau siko. Siko tadi dong. 1, 2, 3. Tiga, sekarang cepat ya. Pertanyaannya yaitu sebutkan dan jelaskan secara singkat pengertian dari buku bacaan. Ada nyerah. Aku. Apa? Kita mau buku bacaan apa? Ilhamihuna. Iya. Aku. Ya, sekali lagi kakek. Ilham Bihuna ialah setiap nun mati, setiap Nun mati, huruf ya, nun mati apa ya? Bertemu dengan huruf Siko aja. waw min nun dibaca dengung. Terus hurufnya apa saja? Hurufnya ada alif. Bu, aku lama Ya, dikasih aku min, susu. nun. Dapat. Oke. Oke. Sudah capek. Apa itu? Apa saja pelajaran kita hari ini? Silakan ya. Jadi teman-teman pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang huruf-huruf yang ada di dalam beberapa buku-buku yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada izhar yang artinya dibaca jelas, kemudian ada ikhfa yang artinya dibaca dengan sama-sama, dan ada iqlab dan juga ada idgham. Selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah memperhatikan pelajaran dari awal hingga akhir.